Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Saya Nagina Rahima dengan NPM 988-240-5121-411-077 akan menjelaskan mengenai proses penelitian Kapita Selekta mengenai self-regulated learning terhadap prokrastinasi akademik pada pada mahasiswa yang ditinjau dari jenis kelamin. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai dari penjelasan yang pertama, yaitu tentang fenomena. Nah, pada umumnya itu, mahasiswa tidak memiliki waktu khusus untuk belajar selain jadwal perkuliahannya. Terkadang, mahasiswa lebih asik dan memilih kegiatan-kegiatan yang non-akademik. Hal tersebut terkadang membuat mahasiswa lupa dan tidak menyadari bahwa waktu mereka banyak terkuras dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan pada akhirnya, tak sedikit dari mereka yang melakukan penundaan terhadap tugasnya. Selain itu, beban tugas yang berat atau terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas dapat membuat mahasiswa atau seseorang menjadi merasa terbebani. Dalam situasi seperti itu, sebagian mahasiswa mungkin cenderung menunda pekerjaan karena merasa sulit untuk mengatasi tekanan yang ada, sehingga terkesan mengabaikan atau bahkan terlihat seperti membuang waktu dalam kegiatan yang non-akademik, sehingga menyebabkan hasil akademiknya itu kurang maksimal, seperti itu. Juga tak jarang ditemukan gangguan di lingkungannya seperti media sosial, permainan video atau online, terus ataupun misalnya percakapan dengan teman hingga lupa waktu, itu tuh semua dapat mengalihkan perhatian dan menyebabkan fokus yang terpecah-pecah. Jadi, membuat sulit bagi mahasiswa untuk memulai dan menyelesaikan tugasnya. Nah, dari sejalan dengan fenomena yang telah dijelaskan tadi, saya menemukan bahwa variabel prokrastinasi ini memiliki pengertian atau gambaran serupa dengan fenomena tadi, yang dimana menurut Rosboom, Batchwick, dan Mann, prokrastinasi adalah kecenderungan melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik dan kecenderungan individu mengalami kecemasan yang berhubungan dengan penundaan yang dilakukannya. Nah, prokrastinasi akademik ini dapat membuat seseorang atau mahasiswa itu merasa tidak berdaya atau kehilangan kendali atas situasi. Mereka juga mungkin menyadari juga ya, bahwa mereka itu sedang menunda pekerjaan yang penting dan merasa tidak mampu untuk menghentikan kebiasaan tersebut gitu. Perasaan tidak berdaya ini tuh bisa memicu rasa cemas karena mereka khawatir bahwa mereka tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan memenuhi batas yang ditetapkan. Selain itu, prokrastinasi ini juga dapat menjadi masalah serius jika terjadi terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-hari seorang mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi perilaku tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif yang dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik itu adalah self-regulated learning atau pembelajaran yang diatur secara mandiri. Nah, menurut Bandura, self-regulated learning ini itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan mengatur lingkungan sekitar, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi tingkah lakunya sendiri. Nah, pada beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara self-regulated learning dan prokrastinasi akademik. Nah, mahasiswa yang memiliki tingkat self-regulated learning yang tinggi cenderung memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang rendah. Sedangkan mahasiswa yang rendah dalam self-regulated learning-nya itu lebih rentan terhadap prokrastinasi akademik. Konseptualnya itu jadi self-regulated learning ini itu dapat membantu mengatasi prokrastinasi akademik dengan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengatur waktu dan mengelola tugas-tugas akademik mereka dengan baik, seperti itu. Namun di sini itu masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis self-regulated learning terhadap prokrastinasi akademik
dengan mempertimbangkan faktor dari jenis kelamin gitu. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Meila, di dalam kehidupan nyata itu ditemukan bahwa laki-laki dan perempuan itu merespons prokrastinasi akademiknya itu secara berbeda gitu. Yang di mana laki-laki itu cenderung merespon dengan melakukan aktivitas yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Sedangkan kalau misalnya perempuan itu lebih banyak menggunakan emosinya dalam menanggapi prokrastinasi. Nah, wanita itu atau perempuan itu lebih mudah tertekan dengan situasi yang dia alami. Jadi perempuan ini itu lebih ke emosinya seperti itu. Nah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam perilaku prokrastinasi dan strategi pembelajaran antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Nah, dengan mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin dalam prokrastinasi dan self-regulated learning ini, penelitian ini mungkin dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor yang mempengaruhi prokrastinasi pada mahasiswa. Oleh karena itu, memahami bagaimana self-regulate learning mempengaruhi prokrastinasi pada masing-masing jenis kelamin dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengembangkan intervensi yang lebih disesuaikan dengan karakteristik individu dalam memberikan informasi kepada lembaga pendidikan, pengajar, konselor akademik untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan intervensi yang sesuai itu untuk kedua jenis kelamin. Dalam penutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya, dan saya juga meminta maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Em, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.